nomor 5 ya teman-teman. Nomor 5 itu kita harus lihat dulu sebelum nyadap itu daun karetnya itu masih ada apa masih apa rontok gitu ya, karena karet itu setahun sekali rontok ya teman-teman si daunnya itu. Nah, yang punya saya ini si daunnya itu baru numbuh ya teman-teman. Nah itu kalau daun karet baru numbuh itu si getahnya itu keluarnya gak terlalu banyak ya teman-teman, karena sebenarnya sih waktu nyadap itu yang pas itu sebentar lagi ya, pas bulan berapa, bulan 11-an lah ya teman-teman. Bulan 11 itu kan udah ada turun hujan tuh. Nah itu untuk nyadap karet lebih bagus ya teman-teman. Nah buat teman-teman itu tata cara nyadap itu yang 5 itu coba, kalau itu coba praktekin dulu, insya Allah si getah karetnya itu pasti keluar banyak ya teman-teman. Nah untuk tutorial sadap karet hari ini saya akhiri cukup sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa untuk tonton terus channel saya Jejak Anak Pelosok, dan mohon bantuannya untuk subscribe dan like dan komen dan share ke teman-teman kalian semua ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman ya. Seperti biasa teman-teman, sekarang saya lagi di kebun. Nah teman-teman, karena kemarin kan saya udah nge-review tentang nyadap ya. Nah sekarang saya mau ngasih tahu ke kalian tutorialnya cara nyadap karetnya ya teman-teman. Karena nyadap karet itu enggak sembarangan dipakai pisaunya langsung dikoet aja gitu ya, nggak sembarangan gitu. Jadi ada caranya yang lebih bagus, lebih efektif, terus lebih lebih bagus ke pohonnya, dan nggak cepat mati ya teman-teman. Karena mohon maaf sebelumnya, bukannya saya so tahu ya teman-teman, kebanyakan di PT-PT gitu ya, setahu saya nyadap karet itu nggak ada nggak ada tata caranya ya teman-teman. Jadi nyadap karet di PT itu langsung aja nyadapnya secara, kalau disebut ugal-ugalan ya. Jadi gak teratur dalam membuat, kalau disebutnya taplakan ya, membuat taplakannya itu gak teraturannya. Jadi kemana aja semaunya. Nah itu teman-teman mempengaruhi untuk keluar si getahnya ya teman-teman, dan bisa mempengaruhi si pohon karet itu cepat mati ya teman-teman. Nah saya akan jelaskan untuk tata cara nyadap karet biar biar bagus keluar getah, dan biar lama tahan pohon karetnya gak mati gitu ya teman-teman, tetap bisa diproduksi oleh PT ataupun warga ya teman-teman. Dan sekali lagi saya mohon maaf kepada pihak maupun PT apa Pura Pertanian, misalkan saya kurang berpengalaman dalam pernyadapan pohon karet, saya minta maaf. Dan misalkan kalau teman-teman punya pengalaman baru apa yang lebih bagus dari saya, komen aja ya di kolom komentar saya. Nah saya akan kasih tahu ada 5 cara untuk nyadap karet untuk nyadap karet bagus gitu, lebih bagus ya untuk keluar getahnya. Nah yang pertama teman-teman ya, saya akan bahas yang pertama, yaitu kita bikin sadapannya itu seperti ini ya teman-teman, minimal ya seperti inilah. Ini juga saya masih belajar ya teman-teman, tapi saya mau ngasih tahu, berbagi pengalaman ke teman-teman semua ya, biar nantinya gitu para petani apa anak muda yang pengen pekerjaannya seperti saya, bukannya yang pengennya. Karena sekarang itu kan kalau orang-orang kampung susah ya untuk cari kerja. Jadi nggak mau mau gak mau kita harus turun ke pertanian ya teman-teman. Nah contohnya yang pertama yaitu yang kita ini buat ini
yang disebut saya tadi taplakan ini harus rapi ya teman-teman. Ini harus rapi teman-teman, harus sama ininya juga, ininya harus sama. Dan yang terutama teman-teman, si tulang yang dalamnya itu jangan sampai ke bawah, jangan sampai kita terkena oleh pisaunya ya. Contoh ya, misalkan yang ini ya teman-teman, tadi mana ya, ada juga banyak ya teman-teman. Nah yang ini teman-teman, nah ini ini terkena apa, bukan terkena ya, ini kena dagingnya ya teman-teman. Si pisau saya itu kena dagingnya, karena saya juga belum profesional dalam menyadap karet. Cuman saya berusaha ya untuk belajar bagus gitu ya teman-teman. Nah jadi kalau ini teman-teman bisa rapi, ini gak kena dagingnya yang disebut tulangnya gitu ya teman-teman. Jadi si keluar getahnya itu normal ya teman-teman, jadi bagus gitu. Tapi kalau terkena si tulangnya, si dagingnya itu yang di dalam tuh, nah itu bisa-bisa keluar getahnya itu banyak, cuman nggak mempengaruhi keluarnya getah. Jadi makin lama itu makin sedikit teman-teman ya. Kalau yang rapi ininya beda itu. Meskipun keluarnya sedikit sekarang, tapi nantinya teman-teman makin bawah itu makin banyak ya teman-teman. Kita lihat aja ini segini ya teman-teman. Memang ini getah sedikit ya, karena ini baru awal lagi saya nyadapnya ya, awal teman-teman ya. Jadi karena awalan itu udah prinsip pohon karet begitu ya teman-teman. Nah yang kedua teman-teman yaitu kita bikin taplakannya itu kalau bisa ya jangan terlalu panjang. Tapi itu sih tergantung hak kita masing-masing, itu mau panjang mau pendek atau mau dua itu terserah sih. Tapi kalau menurut saya ya teman-teman, daripada kita bikin dua taplakan gitu ya, yang misalkan contoh nih di sini misalkan ada taplakan kan gini, terus di atas di sini nih bikin lagi kita. Nah itu daripada gitu mending sekalian panjang gitu. Contohnya seperti yang punya saya ini kan sepanjang nih, dari sini set sampai sini ya teman-teman nih, sampai sini. Nah jadi biar kita itu nyadapnya itu bisa lebih cepat gitu ya teman-teman. Karena kalau kita dua itu mempengaruhi jarak waktu tempuh untuk menyelesaikan nyadap karet. Karena kalau menurut saya nyadap karet itu gak boleh kesiangan ya, gak boleh terlalu siang kalau menurut saya, karena itu mempengaruhi juga keluarnya getah ya teman-teman. Nah yang cara kedua itu bikin taplakannya itu teman-teman kalau bisa ya sejengkal 3 jari lah ya, sejengkal 3 jari ya teman-teman. Itu biar tetap bagus ya teman-teman si pohon karetnya itu. Tapi meskipun gak pendek atau kita bikinnya panjang, itu sih gak apa-apa, gak mempengaruhi juga ya. Tapi itu mah hak masing-masing buat kalian ya. Yang ketiga ya teman-teman, yang ketiga yaitu kita harus tahu nyari si tempat getahnya itu. Karena teman-teman ya, si pohon karet itu misalkan ini kan bundarannya ini kulit semua ya kan, ini kulit karet semua. Nah jadi di antara kulit ini misalkan sebelah kiri atau sebelah kanannya itu gak sama ya teman-teman, keluar getahnya itu ada yang beda ya. Karena misalkan kalau dari sini nih teman-teman, kalau dari sebelah sini banyak, belum tentu yang sebelah sini juga banyak ya teman-teman. Terkadang sebelah sini gak ada, yang sebelah sini gak ada, sebelah sininya gak ada, sebelah sininya gak ada, tapi pas di atasnya gitu ada ya teman-teman. Nah gitulah ya yang nomor tiganya. Jadi kita harus tahu dulu, jadi kita lihat dulu posisinya yang bagus itu di mana. Nah pasti teman-teman kan bingung gimana sih cara ngeceknya gitu. Cara ngeceknya itu kita cukup aja pakai pisaunya digituin dulu sedikit, nanti keluar. Nah getah yang banyak itu pasti teman-teman langsung rembes ya, keluar rembes gitu kayak air. Nah itu ya teman-teman, itu getah yang banyak. Nah itu nomor 4 ya teman-teman. Nomor 4 yaitu yang keempat teman-teman, yang keempat itu yaitu masalah pisau ya teman-teman. Masalah pisaunya teman-teman, masalah pisau itu kita harus benar-benar tajam. Ini contohnya ini ya, kita lihat bekas sadapan punya saya ini. Sebenarnya sih ini kalau menurut
yang udah senior ya, ini udah senior ini kalau pisau sih udah tajam ya, tapi cuman cara nyadapnya itu belum terlalu rapi ya teman-teman. Nah, kenapa pisau itu harus tajam ya teman-teman? Karena kalau pisaunya itu tumpul itu mempengaruhi keluarnya getah juga ya teman-teman. Nah, sebelum saya kasih saran buat teman-teman itu ngasah pisau itu biar enak dipakainya itu kalau bisa sehari itu 2 kali ya teman-teman. Yang pertama kita ngasah pas mau kan kalau nyadap di saya itu besoknya nyadap, besoknya enggak, terus pas besoknya lagi nyadap kan lewat sehari. Nah, jadi kita itu pas yang seharinya itu kita cuman gosokin bekasnya getahnya doang ya teman-teman. Jadi gak usah tiap hari diasah ya teman-teman. Nah, yang keempat yaitu si pisau sadapnya itu harus tajam, jangan tumpul ya teman-teman. Nomor 5 ya teman-teman, nomor 5 itu kita harus lihat dulu sebelum nyadap itu daun karetnya itu masih ada apa masih rontok gitu ya, karena karet itu setahun sekali rontok ya teman-teman si daunnya itu. Nah, yang punya saya ini si daunnya itu baru numbuh ya teman-teman. Nah, itu kalau daun karet baru numbuh itu si getahnya itu keluarnya gak terlalu banyak ya teman-teman, karena sebenarnya sih waktu nyadap itu yang pas itu sebentar lagi ya, pas bulan berapa, bulan 11-an lah ya teman-teman. Bulan 11 itu kan udah ada turun hujan tuh. Nah, itu untuk nyadap karet lebih bagus ya teman-teman. Nah, buat teman-teman itu tata cara nyadap itu yang 5 itu kalau itu coba praktekin dulu, insya Allah si getah karetnya itu pasti keluar banyak ya teman-teman. Nah, itulah teman-teman 5 cara untuk nyadap karet yang praktis dan maksudnya benar ya kalau menurut saya. Tapi kalau teman-teman punya cara lain atau yang lebih bagus ya itu silakan ya. Tapi itu saran dari saya teman-teman ya, biar pohon karetnya itu enggak cepat mati dan keluar getahnya itu bagus dan kualitas getahnya itu bagus juga ya teman-teman. Karena kalau nyadap karet tanpa menggunakan 5 cara itu rata-rata itu keluar getahnya itu sedikit dan pohon karetnya itu cepat mati dan si getahnya itu keluarnya itu gak normal ya, ada campuran airnya gitu. Memang sih karena apa, misalkan teman-teman nyadapnya itu kena tulangnya apa gimana, terus keluar apa, getahnya itu gak pakai air, kok bisa ada airnya. Itu teman-teman nanti coba aja si pohon karetnya itu kita sadap lebih dalam lagi sampai mau kena ke dagingnya, mau sampai ke tulangnya itu. Nah, kita di situ bisa melihat itu ada airnya ya teman-teman ya. Nah, jadi jangan sampai nyadap itu terkena si tulangnya itu karena bisa bercampuran sama air. Tapi kalau nyadapnya kita itu punya cara untuk biar rapi gitu, yang tadi cara yang 5 itu saya sebutin, insya Allah ya teman-teman getahnya itu bisa bagus ya dan kiloannya itu sangat berat ya teman-teman. Karena kalau di saya itu getahnya itu dijualnya per kilo ya teman-teman. Nah, untuk tutorial sadap karet hari ini saya akhiri cukup sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa untuk tonton terus channel saya Jejak Anak Pelosok, dan mohon bantuannya untuk subscribe dan like dan komen dan share ke teman-teman kalian semua ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.